Bab 9, tes pertama adalah sepotong kue, bagian 1. Setelah momen memalukan Chun Kung-won, suasana di lapangan latihan menjadi tegang. Wali Kiri, Lee Ha-meng, melanjutkan penjelasannya. Anda mungkin berpikir bahwa satu kesempatan untuk lulus terdengar terlalu keras. Namun, ada hak istimewa khusus bagi kalian yang berhasil maju ke tahap berikutnya. Gemuruh kegembiraan menyelimuti para siswa. Mereka yang mampu bertahan lebih lama di akademi akan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dan gelar yang lebih tinggi. Hak istimewa pertama adalah bola naga hitam. Ini akan diberikan kepada kalian setiap kali kalian berhasil melewati tantangan, ujar Ha-meng. Bola ini, meskipun inferior dibandingkan yang dibuat di Sorim, mampu memberikan energi internal setara dengan 20 tahun pelatihan. Dengan menyelesaikan 6 tes, seseorang dapat memperoleh 120 tahun energi internal, kesempatan luar biasa bagi para siswa. Yang kedua adalah akses ke buku rahasia seni bela diri. Di akademi ini, ada banyak buku berharga, termasuk karya-karya dari 6 klan. Lanjutnya, menarik perhatian Chun Yaon yang sangat ingin menguasai kemampuan bela diri. Perpustakaan ini memiliki 5 lantai, dan akses ke lantai lebih tinggi akan dibuka saat kalian melanjutkan tes. Ada harapan di mata Yaon. Dengan bantuan mesin nano, ia bisa mempelajari semua itu dan tumbuh lebih kuat. Hanya orang-orang yang mencapai peringkat prajurit peringkat rendah dan pembelajaran hati-hati yang akan mendapatkan uang berharga ini, Ha-meng menegaskan. Ia memperingatkan para siswa bahwa mereka harus berjuang dan bersaing ketat tanpa berkisar pada status. Dan sekarang, saatnya kita mulai tes pertama. Suaranya membuat semua siswa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan diuji pada hari pertama. Tes pertama akan menilai keterampilan dasar kalian. Jika kalian tidak memiliki energi internal, katakanlah selamat tinggal. Ketegangan mencekam suasana. Yaon merasa gelisah, berpikir tentang kemungkinannya untuk gagal tanpa energi internal. Jangan khawatir, kami memang membutuhkan orang untuk melakukan pekerjaan kotor. Jadi cobalah untuk tidak berusaha terlalu keras, Ha-meng berseloroh. Ketika Ha-meng mengatakan itu, Yaon merasakan keringat dingin di punggungnya. Dia merasa tekanan yang menindih. Di tengah keraguan, seorang gadis parubaya dengan pesona menawan muncul di panggung. Dia adalah pemimpin klan nafsu dan pengawas ujian ini, Hang So-yu. Dengan lembut ia memainkan alat musik dawai, semua siswa menyadari bahwa mereka bakal menghadapi tantangan besar. Tes ini adalah sepotong kue. Jika kalian tidak lulus, kalian tidak akan pernah menjadi prajurit peringkat rendah, ujar So-yu sambil tersenyum misterius. Dengan sinyalnya, gamelan yang disenandungkan menggetarkan udara, menghasilkan gelombang energi yang mematikan. Banyak siswa mulai terjatuh ke tanah, tidak mampu menahan serangan musik itu. Namun, saat Hang So-yu mempercepat permainan, satu sosok tetap berdiri kokoh. Chun Yaon, yang seharusnya tidak memiliki energi internal, tidak jatuh. Pikiran Yaon terjaga, suara dari mesin nano mengaktifkan mode pertahanan darurat. Merasakan ancaman frekuensi tinggi. Mengaktifkan sistem pertahanan otomatis. Hang So-yu menyadari kehadiran Yaon, wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Namun, dalam pandangannya, rasa ingin tahunya tumbuh. Keberanian Yaon membuatnya terasing, tetapi dia tetap berdiri. Dia mendengar suara nano di kepalanya tanpa memperhatikan serangan lain. Dengan serangan gelombang energi musik terus berlanjut, para siswa di sekitarnya terjatuh satu persatu. Apakah Yaon akan menemukan cara untuk bertahan? Ketika semua mata tertuju padanya, satu pertanyaan muncul dalam benaknya, sekali lagi, apakah takdir akan berpihak padanya? Bab 10, tes pertama adalah sepotong kue, bagian 2. Chun Yaon merasa khawatir menjelang tes pertama, tetapi dengan bantuan mesin nano, dia yakin bisa bertahan. Apakah kamu memastikan aku tidak mendengar suara? Tanyanya. Gelombang suara dari instrumen dapat berbahaya. Saya telah mematikan fungsi pendengaran Anda sementara. Jadi, bagaimana aku bisa mendengar suaramu? Yaon bertanya, bingung. Informasi disampaikan secara langsung ke otak Anda. Di lapangan, lebih dari separuh siswa tergeletak pingsan, beberapa bahkan mengeluarkan darah dari mulut mereka. Sementara itu, Hang So-yu semakin menambah intensitas permainan instrumennya, dan Lee Ha-meng menyadari bahwa ketegangan meningkat. Dia seharusnya tidak punya energi internal, gumam Ha-meng, tertarik melihat Yaon berdiri dengan teguh di tengah badai gelombang energi. Sementara semua siswa lain terjatuh, Yaon tampak tak tergoyahkan. Bagaimana dia bisa bertahan, pikir Chun Mukeum, pangeran dari Loyal Clan, penuh kecemasan. Ia tidak menyangka anak yang tidak berlatih bisa menahan serangan yang mengerikan itu. Mesin nano terus menganalisis reaksinya. Mereka terlihat frustrasi, syok, dan marah. Yaon menyadari bahwa kekuatannya menarik perhatian, dan hal itu memicu permusuhan dari para pesaing. Aku perlu membuat mereka percaya jika aku lebih lemah. Dia punya ide. Nano, bisakah kamu memberiku cedera internal? Menghancurkan organ internal?
Ya, jika instrumen sudah selesai dimainkan dan aku bisa muntah darah, jawabnya dengan yakin. Proses kerusakan pada organ internal dimulai. Hang Soyu, yang sudah tidak sabar, meningkatkan tempo permainannya. Energi gelombang semakin kuat, dan banyak siswa yang langsung pingsan. Namun, Yeon berdiri dengan keberanian, merencanakan aksinya. Jika mereka tetap curiga padaku, aku harus terlihat seperti semua orang, gumamnya. Setelah beberapa saat yang penuh tekanan, Hang Soyu menarik napas dalam-dalam dan memainkan instrumen dengan setengah kekuatannya. Keterampilan luar biasa ini segera membuat banyak siswa, termasuk Chun Jong-sum dari Poison Clan, jatuh pingsan akibat kerusakan energi internal. Hameng, yang melihat pertarungan memuncak, menyadari bahwa semua siswa sudah berada di tepi kegagalan, terutama setelah melihat Chun Yeon tetap berdiri. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, teriak Hameng. Hang Soyu akhirnya berhenti beraksi ketika ceperan habis. Para siswa terjatuh ke tanah, kehabisan energi. Dengan tegas, Chun Yeon bersiap untuk mengambil tindakan berikutnya. Dia mulai muntah darah, mewarnai lantai dengan semburan merah tua. Dia tidak baik-baik saja, teriak Hameng, berlari mendekat. Yeon merasa pusing, hampir ambruk, tetapi Hameng menangkapnya. Tanpa energi internal, ia telah menahan serangan dengan ketahanan dan tekad yang luar biasa. Dia bahkan tidak memiliki energi internal, desis Hameng, terkesima. Bagaimana seseorang bisa bertahan tanpa itu? Dengan cepat, Hameng memerintahkan staf untuk membawanya ke rumah sakit. Seperti yang diharapkan oleh Nano, Yeon memerintahkan, sembuhkan aku sekarang. Agar bisa terus maju dan tidak terjebak dalam Twice of Fate. Kira-kira semua yang terlibat terkejut melihat kemampuan luar biasa dalam diri Yeon. Persepsi tentang kekuatan dan potensi baru yang menyeruak menghadapi ketidakpastian masa depan di Akademi Iblis. Bab 11, Nak, kamu sekarang muridku. Setelah tes yang mengesankan, penatua kelima, Hang Soyu, terlihat tidak senang saat menyaksikan Chun Yeon dibawa pergi. Darah yang tertumpah adalah bukti kerusakan serius yang dialaminya. Li Hameng menghampirinya dengan nada serius, kamu terlalu jauh. Apa maksudmu? Jawab Soyu defensif. Kamu hampir membunuhnya. Hameng terkejut melihat betapa banyak kerusakan yang Yeon terima. Dia tidak mungkin bisa menahan serangan itu tanpa energi internal. Apa? Dia benar-benar tidak punya. Soyu terperanjat. Tidak ada. Dia tetap berdiri karena tekadnya, jawab Hameng, bingung sekaligus terkesima. Keinginannya? Itu tidak mungkin. Soyu merasa ditekan oleh kenyataan tentang kemampuan luar biasa Yeon. Mungkin, jika saja dia bisa mengajarinya. Sementara itu, Submeng, guardian kanan yang suka mabuk, mengabaikan diskusi dan mengalihkan perhatian ke para siswa yang tergeletak di tanah. Hameng menegurnya, jangan hanya berdiri di situ. Bantu mereka. Bah, aku akan pergi sembari minum, jawab Submeng, sambil tersenyum sinis. Situasi di tempat latihan membuat Hameng khawatir. Jika Tuhan mengetahuinya, semua kesalahan akan ditimpakan kepadaku. Ia menatap siswa-siswa yang tergeletak lemah, terutama Yeon yang tampak pucat. Di ruang medis, Baek Jongmeng, murid dari Baek Jongwoo, bersiap untuk merawat pasien. Saat dia memeriksa kondisi Yeon, dia terkejut melihat banyak darah. Apa yang terjadi di sini? Ini bukan hanya luka biasa. Setelah beberapa saat, Chun Yeon membuka matanya dan merasakan wajah Jongmeng yang khawatir. Meski rasa sakitnya menyengat, laporan Nano membuatnya tetap tenang. Dia tidak punya energi internal dan telah menderita kerusakan serius. Ini luar biasa, pikir Jongmeng. Saat Jongmeng sibuk dengan bekal medisnya, Submeng muncul, memegang botol minuman keras. Apa kamu di sini untuk membantu? Tanya Jongmeng, merasa terbebani. Anak ini menarik perhatian. Submeng berkata sambil mendekat ke tempat tidur Yeon. Yeon merasa panik. Apa yang dia inginkan dariku, pikirnya, curiga terhadap perhatian guardian kanan. Kenapa kamu pura-pura tidur? Tanya Submeng, menghampiri dengan senyuman misterius. Mendengar ini, jantung Yeon berdebar. Dia mengerutkan kening, bagaimana kamu tahu? Submeng tertawa, setiap prajurit berpengalaman bisa tahu hanya dengan mendengar napasnya. Sekarang bangunlah. Yeon terpaksa membuka matanya, menghadapi situasi yang semakin menegangkan. Ternyata, nasibnya di Akademi Iblis baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menantinya. Chun Yeon terkejut saat mendengar Submeng, guardian kanan, menyatakan niatnya. Dengan suara napasku? Dia ragu, karena Nano menjelaskan, rata-rata napas manusia berusia 15-20 tahun adalah sekitar 16 per menit. Napas Anda hanya sekitar 8 kali, menunjukkan usaha Anda untuk menyembunyikan kegugupan. Jadi, kamu bisa mendengar napasku? Tanya Yeon. Submeng tertawa, hahaha. Anak-anak hari ini tidak punya nyali seperti kamu. Yeon merasa tidak nyaman dengan pujian tersebut.
Dia hanya bisa berdiri berkat bantuan nano yang memblokir suara. Namun, Submeng yang mabuk tidak menghiraukannya dan berkata, dengan ketahanan seperti ini, aku akan menerimamu sebagai muridku. Yaun dan Zhongmeng terkejut. Submeng adalah seorang legenda di sekte iblis, apa yang kamu bicarakan? Yaun bertanya bingung. Kau akan belajar selama ini. Apakah ada yang lebih baik dari itu? Submeng tersenyum sambil mengalihkan perhatian ke catatan di meja yang berisi resep energi internal. Yaun tadinya ingin menolak tawaran itu karena statusnya sebagai anak Tuhan. Namun, dia merasa tertarik karena Submeng adalah salah satu prajurit terkuat. Kalau orang dari 6 klan tahu, Yaun ragu. Siapa peduli? Mereka akan terus bertarung tanpa menjaga sopan santun, jawab Submeng, meremehkan kekhawatiran Yaun. Saya bisa bantu menyembuhkan diriku sendiri. Yaun menyadari jika ia bertahan, dia akan kehilangan kesempatan untuk belajar. Dia ingin mempelajari nafas energi internal, sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan hingga ia resmi menjadi murid Submeng. Bagaimana kalau aku berkata tidak? Tanya Yaun. Berhenti. Aku tidak akan menarik tawaranku. Submeng bercanda. Teriakan itu membuat Yaun merasa ada kesempatan berharga. Jika dia mengikuti Submeng, dia bisa menjadi lebih kuat dengan cara yang sama meskipun ia berasal dari lingkungan yang rendah. Akhirnya, dengan mengacukan rasa sakitnya, Yaun bangkit dari ranjang. Aku menerima wali benar sebagai guruku. Dia membungkuk, meski tubuhnya bergetar karena rasa sakit. Submeng mengangkatnya kembali dengan energi internal. Kamu harus beristirahat, jadi pelajari catatan ini dengan baik saat aku kembali. Setelah Submeng pergi, Yaun merasa gembira. Dia akhirnya memiliki sekutu di akademi, dan perjalanan baru akan dimulai. Sementara itu di lapangan, Chun Mukeum, dari klan loyal, menatap dengan sinis. Petani itu ada di pasukan yang sama dengan kita. Ini pasti menyenangkan, ejeknya, merencanakan bagaimana mengejek dan menjatuhkan Yaun di masa mendatang. Dengan tantangan baru yang menunggu dan ancaman dari 6 klan, Yaun merasa semangatnya terisi kembali. Sertakan dialog-dialog cerdas dan bumbu ketegangan, masa depannya di Akademi Iblis akan penuh dengan persaingan, tetapi juga kesempatan untuk bangkit. Bab 13, Pelajaran Pribadi yang Terlalu Cepat. Setelah Chun Yaun dibawa ke ruang medis, upacara di Akademi Iblis terhenti. Semua siswa perlu bermeditasi untuk mempercepat penyembuhan mereka. Banyak yang terbaring lemah setelah serangan gelombang musik Hang Soyu. Li Hameng, wali kiri, merasa khawatir. Kamu hampir membunuhnya, katanya kepada Hang Soyu ketika melihat darah Chun Yaun yang melimpah. Dia, benar-benar tidak memiliki energi internal? Soyu merasa bingung, tak percaya akan kekuatannya. Tidak ada. Dia cuma bertahan karena keinginannya, jawab Hameng, mengagumi ketahanan Yaun. Submeng, Guardian kanan, datang sambil mengabaikan obrolan mereka. Menarik sekali. Anak muda ini punya nyali, katanya sambil tertawa, menunjukkan minat yang tidak biasa. Yaun merasa tidak nyaman dengan perhatian itu, tetapi terpaksa menghargai tawaran Submeng untuk menjadi muridnya. Tapi, bagaimana kalau ini jebakan, pikirnya ragu-ragu. Aku tahu kamu mengalami kerusakan internal, dan ini akan menurunkan kemampuanmu di akademi, kata Submeng tanpa ragu. Yaun menyadari bahwa tinggal di ruang medis selama pemulihan bisa berarti kehilangan kesempatan untuk belajar di perpustakaan yang penuh petunjuk berharga. Kehilangan energi internal saat tes pertama juga berdampak fatal. Submeng kemudian mengeluarkan kertas dari saku. Mempelajari ini adalah langkah awal karena kamu takkan bisa bertahan tanpa energi internal, ujarnya, menawarkan resep yang bisa membantu penyembuhan. Yaun berpikir, ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Namun, pikiran untuk bekerja sama dengan Submeng membuatnya berkonflik. Dia teringat janji yang dibuatnya untuk tidak belajar seni bela diri sampai bergabung, tetapi tawaran Submeng membuatnya tergoda. Sepertinya peluang ini tak bisa dilewatkan. Kalau begitu, aku terima wali kanan sebagai guruku, kata Yaun akhirnya, berusaha tidak memperlihatkan rasa sakit. Bagus, nak. Ini langkah awal yang tepat bagimu. Submeng tersenyum, merasakan keberhasilan tawarannya. Namun, ketika subuh tiba, Submeng kembali ke ruang medis dan mengucapkan, hehe, magang. Ini gurumu. Yaun menyadari bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya di Akademi Iblis, di mana tantangan dan kesempatan baru menantinya. Di ruang medis, Yaun terbaring dengan tubuh lemah. Baek Jongmeng, dokter yang merawatnya, hendak memasukkan jarum untuk merangsang penyembuhannya. Jika kamu sembuh terlalu cepat, pasti akan menarik perhatian, pikir Yaun. Namun, Jongmeng menjawab, kamu butuh sekitar 2 minggu untuk sembuh sepenuhnya. Maksudmu 2 minggu? Yaun terkejut. Dia ingin cepat pulih untuk tidak ketinggalan di akademi, terutama karena tawaran belajar dari Submeng, Guardian kanan.
Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasiamu tentang belajar dari Guardian kanan, kata Zhongmeng, mengenang latar belakangnya sebagai mantan petani yang berjuang keras. Ini membuat Yaun merasa berhutang budi, dan terima kasih meluncur dari bibirnya. Zhongmeng mulai melakukan prosedur, dan Yaun memperingatkan mesin nano untuk tidak bereaksi berlebihan. Setelah jarum dimasukkan, nano segera memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. Yaun merasakan semburan energi dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri sembari berpura-pura sakit. Bisakah kamu berpura-pura membuatku mengalami luka? Tanya Yaun. Nano menjawab, mungkin, tapi tidak disarankan. Setelah prosedur, Submeng tiba-tiba datang, aroma alkohol menyelimuti ruangan. Selamat pagi, nak, katanya sambil memperhatikan Yaun. Apakah kamu melakukan pekerjaan rumahku? Yaun bingung dan berusaha berpura-pura. Ya, aku menghafalnya. Submeng tersenyum lebar. Bagus. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Dia menjelaskan bahwa dia hanya bisa datang sebelum fajar untuk melatih Yaun di ruang medis, karena dilarang berlatih di luar. Duduklah di tanah, perintah Submeng. Yaun mengikuti, bertanya-tanya tentang metode pelajaran apa yang akan diberikan. Submeng memposisikan tangannya di punggung Yaun dan tiba-tiba menyuntikkan energi internal ke dalam diri Yaun. NNNGH, teriak Yaun, hampir tak mampu menahan rasa sakit yang merasuki tubuhnya. Diam. Submeng memberi perintah tegas. Energi internal mengalir ke seluruh tubuh Yaun, dan di momen itu, Nano tidak mengaktifkan mode pertahanan. Yaun harus menghadapi sakit yang aneh, berjuang untuk mendapatkan kekuatan yang dijanjikan. Sementara itu, nasibnya dan perjalanan di Akademi Iblis semakin jelas, berada di ambang batas kehidupannya yang baru. Keesokan harinya, para siswa berkumpul di tempat latihan, merasa tegang setelah tes pertama dan pembagian kelompok. Hameng, wali kiri, mengamati siswa, termasuk Chun Mukeum dari Loyal Clan, yang berambisi menjadi pemimpin. Di tengah pelatihan sore, saat instruktur memanggil peserta, teriakan tiba-tiba menggema. Aarg! Sialan! Zhongmeng segera berlari saat mengetahui seorang siswa terluka parah akibat latihan. Dia mengalami luka dalam. Segera bawa ke ruang medis. Ketika siswa yang terluka dimasukkan, atmosfer menjadi tegang. Yaun terbaring di tempat tidur, bingung dan terkejut ketika seseorang memasuki ruang medis. Kadet ke-23, yang mengalami kejadian menyakitkan lainnya di tempat pelatihan, berdiri di dekat Yaun. Dengan niat jahat, ia mengambil pisau dan berencana untuk melukai Yaun. Namun, Nano segera memberi peringatan. Merasakan keputusan bermusuhan, mengaktifkan mode pertahanan diri. Kadet itu terkejut saat aliran listrik menyengatnya, menciptakan kekacauan dalam ruangan. Yaun membuka matanya, menyaksikan insiden tak terduga ini. Seperti yang diharapkan, gumamnya, bersiap menghadapi tantangan baru yang siap menanti. Dengan situasi semakin mendebarkan, Yaun menyadari bahwa hidup di Akademi Iblis tak ubahnya sebuah medan perang, tentu saja, di antara teman dan musuh. Di ruang medis Akademi Iblis, kadet ke-23 terbangun setelah pingsan. Tubuhnya bergetar, teringat akan usaha bodohnya untuk menyerang Chun Yaun sebelumnya. Kenapa aku pingsan? Tanyanya, kebingungan. Saat ia berusaha menilai situasi, dia merasakan sesuatu yang aneh. Rambutku? Kenapa tidak ada? Ia terkejut saat menyentuh kepalanya, mendapati dirinya botak. Ya, kamu botak sekarang, jawab Yaun, mendekatinya dengan senyum nakal. Kadet itu panik, tidak. Aku tidak bisa botak. Diam, kata Yaun, memukulnya dengan tinjunya hingga pingsan lagi. Dia terlalu berisik, ia bergumam. Kadal ke-23 segera sadar dan merasa terancam. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, pikirnya, merasakan ketegangan di ruangan. Dengan semua tanggung jawab ini, mari kita berbicara, ujar Yaun dengan nada serius. Siapa yang mengirimu? Tanya Yaun sambil menempelkan pisau di lehernya, menuntut jawaban. Kadet ke-23 terdiam, bimbang apakah akan mengungkapkan rahasianya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bahkan jika aku disakiti, aku tidak akan membocorkan informasi. Yaun mengerutkan kening, tetapi kadet itu tetap berdiri teguh, kamu tidak akan baik-baik saja jika membunuhku di sini. Aku tidak akan melakukan itu. Aku hanya ingin tahu siapa yang menyuruhmu, jawab Yaun, matanya menunjukkan ketidakberdayaan. Dengan jarum yang tertancap di jari-jari kadet ke-23, Yaun mulai melakukan penyiksaan yang menyakitkan. Apakah kamu berpikir semua ini akan membuatmu merasa aman? Teriakan kesakitan membuat ruangan bergetar. Yaun mempertahankan kontrol, ya. Kamu bilang kamu tidak akan mengaku, jadi biarkan aku mencoba. Kembali ke posisi semula, kadet ke-23 berharap bisa memberitahu Yaun. Apa yang kamu ingin tahu? Ceritakan semuanya tentang Chun Mukeum, kata Yaun sambil mengamati reaksi pada wajahnya. Khawatir,
Kadet ke-23 mengabaikan semua upaya untuk melindungi diri dan pada akhirnya bersikap terbuka, dia ingin menghilangkan kamu dari akademi. Itu adalah rencananya. Yeon merasa tertegun. Saat ia berusaha mengumpulkan informasi, kehadiran Submeng tiba-tiba menginterupsi momen intens itu. Kau tidak boleh berbohong pada kami, kata Submeng, melangkah masuk dengan tatapan dingin. Kadet ke-23 terdiam, sementara Yeon merasakan ketegangan kembali muncul. Hanya tinggal satu pertanyaan lagi untukmu. Apakah ada rencana lain? Dengan suasana tegang yang terbangun, Yeon tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi konsekuensi selanjutnya, baik dari Submeng maupun yang berasal dari rencana jahat 6 klan.